Betul. Betul. Betul, betul. Maka ini di zaman Abu Bakar. Betul. Tapi kemudian Abu Bakar menerima. Dipaksa oleh Umar, ya Abu Bakar, fokuslah untuk memerintah. Biar engkau digaji kebutuhan sehari-hari. Tapi apa? Hanya Abu Bakar menerima dan hanya mengambil separuhnya kalau tidak salah. Tapi ketika beliau mau wafat, itu minta kepada Aisyah, kebun yang pernah diberikan kepada Aisyah ingin diminta supaya dijual, masukkan Baitul Mal. Beliau menginginkan seluruh gaji yang dia terima itu dikembalikan uang itu. Jadi dia nyumbang. Pejabat kita nih, mantan ibu. Nah, jadi turun dari jabatan, terus wah untuk gaji kok negara ini saking tanggung jawab katanya, terus ngedol masukkan APBN, dan itu masukkan mereka. Nah tentu ibu, oke, alhamdulillah, amin. Jangan apa iklan ya, umat amin. Nah maka itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan itu, bukan Abu Bakar. Tapi siapa? Utsman atau Umar? Iya, Nabi Daud. Dalam hadis disebutkan ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud itu kata Rasulullah tidak lagi ma'akala ahadun ta'aman qattun, tidaklah seorang itu makan dari sesuatu apapun yang lebih baik dari yang dihasilkan dari jerih payah tangan dia sendiri. Dan adalah Nabi Daud, ya kan? Nabi Daud itu makan tidak makan kecuali hasil keringatnya dia sendiri dari tangan karya beliau, karena beliau itu membuat besi. Beliau itu ada yang menyebutnya pandai besi, artinya membuat pedang, membuat perisai, membuat macam-macam peralatan itu dari besi. Dan beliau makan dari hasil itu. Padahal beliau itu siapa? Raja, penguasa. Yang kemudian kekuasaan dilanjutkan oleh putranya Sulaiman alaihissalam. Ini Nabi Daud. Apakah Nabi Daud makan dari menguti pajak rakyat? Enggak. Tapi beliau makan dari hasil jerih payah tangan dia sendiri. Ini isyarat kata para ulama, menjadi penguasa itu jangan mengandalkan APBN itu dari mana? Pajak. Dengan ikhlas kamu juga bayar pajak. Oh, bukan. Mantap mantan ini. Kenapa tidak ikhlas? Oh, naik. Saya itu punya jamaah, punya rumah di pinggir jalan besar. Ustaz, ini rumah ini warisan dari bapak saya. Untuk warisan rumah gede itu di dalam gede, Pak. Setahun pajike 54 juta, Pak. Udah itu rumah gede gitu ini ngetek bondo, Ustaz. Tak dol 50 miliar yo durung payu. Terus tak duke nganti 30 itu payu. Karena bayar pajak terus tidak tahu saya juta ribu rupiah pemain diri Pak. Nah kemarin ada juga jamaah datang kepada saya, Ustaz, saya itu bingung Ustaz, mau jual tanah ada utang, mau jual tanah kok ya belum laku, tapi ada kewajiban. Nah, gimana duit keluarga habis? Jadi ibu meninggal, itu bapak masih hidup sama kami dan anak. Terus kemudian harus turun waris. Ketika ngurus turun waris, pajak totalnya selesai itu hampir 300 juta. Selesai turun waris 300 juta. Berapa bulan bapak itu sih mati?
Balik lama lagi turun waris 300 juta meleh. Kita ya Allah Ustaz, ini gimana? Nengang tolnya tak putih-putih Pak ya? Betul Pak, jangan cari nepal ngomong. Nah, maka ini hal yang kemudian menyedihkan. Makanya kata para ulama, tidak boleh penguasa itu hidup mengandalkan dari pajak. Makanya para ulama menyatakan sampai pernah Dr. Irwandi Tarmizi Hafidhullah itu pernah diundang di Dirjen Pajak, suruh isi pengajian Pak. Kata beliau Pak, ini kendel Pak ya, kalau saya mungkin ramah nih Pak ya. Beliau datang begini, saya ngasih pengajian yang menyelamatkan mereka mau enggak? Oh, Ustaz. Tapi keamanan saya dijaga kan? Oh dijaga. Ya, di pengajian langsung Rasulullah SAW bersabda, Inna sahibul maks finnar. Pemungut pajak mlebu neraka. Lupa. Lo ora panas, aku firman. Perkara surat diundang ora apa-apa. Sing penting ora ngomong. Itu dilakukan oleh beliau. Beliau punya hujah alasan pendapat ulama begini. Memang betul ada ulama Syafi'iyah yang membolehkan pajak terhadap kaum muslimin. Ada. Kan ulama berselisih pendapat. Ulama sebenarnya sepakat bahwa ranah pajak itu ranah non-muslim. Ada usyur, ada khors, ada jizyah, ada fa'i. Itu ranah non-muslim. Ranah muslim, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas perak, kemudian sedekah kan gitu, macam-macam. Nah, ringkas itu ranah muslim. Sudah ada pembagian oleh Rasulullah. Nah, dan ada ketentuannya masing-masing. Nah, sekarang tidak, sing zakat wajib bagi orang muslim malah orang di jiko, tapi yang pajak terhadap kaum muslim yang ada tidak ada aturannya malah diambil. Nah, oleh ulama sebagian Syafi'iyah itu membolehkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu, negara dalam keadaan darurat keuangan. Dua, tidak boleh menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama. Tidak boleh. Kita berapa persen pajak KPBN? Jangan tahu, 87%. Jadi hidup negara dari pajak 87%. Makanya kemarin beberapa waktu lalu Pak D saya, Pak D Ipar, berarti suaminya Budi, dapat anak dari adiknya rumah sama tanah depan pabrik itu. Kemudian beliau meninggal nggak punya anak, terus turun waris kepada beliau. Itu ngurus turun waris selesai bayar pajak. Turun warisnya itu habisnya sekitar 620 juta. Totalnya sama bernama hampir 1 M. Dulu Pak. Sampai ada orang rumahnya depan tempat itu tanya, Ustaz, ini pripun status saya Ustaz? Lah pripun apanya? Saya itu mau ngasih anak rumah ini warisan kakung saya ke bapak saya ke saya. Mau tak kasihkan kan saya sudah tua mau mati Ustaz. Mau tak suruh balik nama sekalian. Lah kok nih notaris katanya kudu ngurus pajak sih, itu pajaknya kalau tengah Ustaz. Akhirnya kok mendiang Ustaz tadi. Lah saya ini kan cuma dodolan warungan kecil di depan, betul rumah saya ada pemanjang dan di pinggir jalan besar Pak Sultan mungkin. Nah, saya bilang, ya pun sabar, kalau tengah nanti bayar mawon. Dit kok nanti Ustaz kan tengah. Nah kalau kan dorongnya motor Ustaz cukup, nggak berapa. Kalau tengah miliar. Jadi tempat ngasih hibah tanah loh Pak. Ngasih Pak. Ibaratnya bolanya misalnya, ini pemain suratnya gimana? Kayak gitu dipajak ya Pak. Ini pemain suratnya loh ini. Karena ini reneng suratnya aman Pak. Kayaknya lulungan Pak. Ada yang aneh jenenge Pak.
balik nama itu proses. Maka lungkungannya raiso lungkungan ditipek diri ganti sakit yang turun lagi. Tapi untuk resminya itu harus bayar pajak, dan pajak hibahnya dia ke anaknya itu 1,5 miliar Pak. Ribun Pak. Nah maka kata ulama madzhab ya tidak boleh dijadikan sumber pendapatan utama. Yang keempat, jika keadaan keuangan itu normal, wajib pajak terhadap kaum muslimin dihentikan. Yang kelima, tidak boleh. Intan bidit kalau dari tengah ini boleh nonton Pak. Terus anak ibu yang mati, bayar turun waris 300 juta. Baru dibalik nama lagi baik Pak. Kurangnya transaksi Pak. Mati balik nama boleh Pak. 300 juta mulai boleh mungkin. Ya memang pakai perasaan. Jadi belum lagi contoh ada orang jual rumah misalkan. Dia bodoh entek habis tinggal satu-satunya rumah, mobil motor sudah dijual semua pabrik bangkrut. Tinggal satu rumah mau dijual, laku 1 miliar. Terus punya hutang 1,2 miliar. Banget berumah 1 miliar, kena zakat mau betul? Kena mau betul itu? Kena. Lalu utangnya kalau kena miliar, 1,2 miliar, jual rumah 1 miliar, kena enggak? Ya enggak. Karena dia wajibkan dulu bayar utang. Uangnya habis belum 1 tahun, enggak ada mencapai bahkan dia masih punya utang 200 juta. Bagaimana akan diterapkan zakat? Enggak mungkin. Makanya kemarin saya agak sedikit protes. Mohon maaf ya. Nanti saya ingin berdiskusi panjang. Karena ada pemotongan para pegawai dipotong langsung 2,5%. Betul kan? Sini siapa yang pegawai negeri? Ada? Enggak ada. Saya tanyakan dipotong iya 2,5%. Ternyata tidak semua daerah. Karena kemarin ada yang tanya-tanya, saya di Jogja enggak itu sudah dipotong zakat. Oh iya, tapi yang di Bogor dipotong, di Solo katanya dipotong. Dan saya tanyakan kepada yang memotong, katanya iya. Betul ya, kita mengelola kota besar Ustaz 2,5%. Nah saya mau bertanya, gimana cara ngitung memotong zakat? Kan zakat itu ada aturannya, isok dan haul kan gitu. Nah sekarang gimana kamu kok bisa langsung memotong? Oh gini, Syekh, dia manggil saya Syekh, tapi itu saya bukan saya puji. Kalau saya panji bukan. Nah, begini Syekh, kita menghitungnya bruto, tahu bruto Pak? Kotor. Jadi gaji dia misalkan 7 juta kalikan 12 kali berarti kan 91 juta. Maka dalam setahun berarti pendapatan dia 91 juta. Berarti satu nisab, satu haul di atas nisab. Maka langsung dipotong 2,5% tiap bulan. Oh begitu ya. Tolong saya jelaskan pendapat ulama siapa dalam kitab mana dan dalilnya bagaimana. Saya belum paham dan saya belum tahu. Terus pokoknya seperti itu aturan yang kami terapkan. Nah sekarang saya tanya begini. Andaikan ketika dia jenengan potong langsung gaji 7 juta anaknya rolas, ada anaknya rolas, anaknya 12, gajinya 7 juta, masih ngopeni ibunya yang kena gagal ginjal tiap pekan, cuci darah 700.000, 700 kali 4 sudah 2,8. Gaji 7 juta sudah tinggal 4,8. Nah, ketika jenengan ambil itu gajinya belum diambil, saya sudah nggak cukup. Anak 12 masih memelihara ibunya kena gagal ginjal. Terus bagaimana kita bisa mengambil langsung 2,5%? Loh kita kan kotor, butuh, jadi nggak mandang dia butuh duit orang itu nggak mandang gitu. Loh kan nggak boleh mengambil
zakat dari orang-orang miskin. Ya tidak apa? Sekarang apa definisi miskin? Dia punya penghasilan tetap, tapi nggak cukup memenuhi kebutuhannya, belum Pak? Gimana Pak? Gimana menggabungkan antara dia itu muzaki yang wajib mengeluarkan zakat dan dia miskin Pak? Karena gaji 7 juta itu nggak cukup. Anaknya rolas, anaknya yatim telu Pak. Pemain kontrak, terus macam-macam. Nah ini harus dilanjutkan. Belum lagi saya sampaikan, kalau dia baru diangkat ASN, terus baru telungsasi mati, ya tidak, otomatis kan dia nggak terima gaji lagi Pak, tapi pensiun yang diberikan kepada istrinya. Nah sekarang dia sudah mati kan nggak wajib zakat lagi Pak, wis mati harus zakat kan nggak mungkin. Nah dia sudah meninggal, baru 3 bulan sudah dengan pokok, kan totalnya belum sampai haul dan juga belum sampai nisab. Bagaimana pertanggungjawaban 3 bulan dengan pokok? Ya sudah nanti dilanjutkan waktu habis waktu itu. Saya mau lanjutkan, saya mau datang beliau. Maksudnya ini kerja, hujannya dari mana? Supaya saya tahu, kan saya nggak tahu masalah tersebut. Setahu saya ulama tidak ada yang menyatakan dengan cara seperti itu. Tapi bolehnya kalau sudah mencapai nisab, tapi menyegerakan zakat dengan dipotong tiap bulan, tapi sudah mencapai nisab dulu, misalnya dia jadi pegawai itu tiap bulan gaji 6 juta, dipakai sisa 3 juta, dipakai sisa 2 juta, terkumpul di tahun ke-6 ngumpullah di atas 85 juta. Nah itu baru dimulai dihitung haul kan itu. Nisabnya baru dapat, katakanlah di tahun ke-6 bulan Rabiul Awal, baru nisabnya dapat 85 juta ke atas, baru dihitung haul. Kata Imam Malik, dia belum wajib zakat sampai nunggu dulu 1 tahun. Kalau 1 tahun sudah dapat, baru dia terkena kewajiban zakat. Tapi dalam madzhab Syafi'i boleh, yang penting sudah mencapai nisab, sudah mencapai, bukan nantinya diharapkan mencapai bukan, tapi sudah mencapai nisab, boleh disegerakan zakat dan tetap terhitung zakat. Tapi Imam Malik tidak. Kalau dia belum mencapai haul, tetap dia tidak bisa mengatasnamakan zakat. Karena zakat ada aturan. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Tapi ya Allah Ta'ala, saya ingin belajar tentang bagaimana bijak beliau di dalam mengelola hal tersebut. Jadi mudah-mudahan ada hujannya yang cukup kuat. Tapi setahu saya itu dibantah oleh jumhur ulama, dan itu adalah sebuah kezaliman, memaksa orang ya sesuatu yang belum dia terkena kewajiban. Dan mana tadi pacarnya. Maka di sini Rasulullah memberikan contoh Nabi Daud. Di Nabi Daud tidak hidup kemewahan dengan hasil merasa ayahnya tidak, tapi dengan hasil jeripayah tangan beliau sendiri. Inilah yang kemudian Rasulullah SAW sangat memuji Nabi Daud alaihissalam yang dia tidak makan hasil dari kecuali dari hasil jeripayah tangan anak beliau sendiri. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, pekerjaan apa yang paling utama? Gitu. Maka ulama khilaf dalam masalah ini berselisih pendapat. Ada yang mengatakan petani, karena itu juga dihasilkan dari jeripayah tangannya sendiri, matul, nandur, macam-macam. Kedua, tawakalnya petani paling tinggi, nandur disirami, dipakai urusan terserah nantinya kepada Allah, kan itu pakai. Itu dianggap oleh para ulama seperti itu, sehingga pekerjaan yang paling mulia, yang paling kedudukan paling tinggi adalah para petani dan para petani ya. Kalau kebun itu kan ya, sama ya petani. Karena petani itu dalam bahasa saya itu sawah. Kalau kebun kan berarti petani ya. Nah itu petani. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak, bukan petani, tapi pedagang. Kenapa? Karena masalahnya paling besar. Orang kudune untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sabun, pasta gigi, sikat gigi, pakaian macam-macam itu dibantu penyediaannya oleh para
berdagang. Jadi berdagang ini sangat membantu kebutuhan masyarakat. Maka berarti para pedagang ini pekerjaan adalah banyak kemaslahatan kepada umat sehingga dianggap paling tinggi kedudukan. Ada yang lain lagi, oh tidak, yang dimaksud hadis ini karena ya'kulu min amali yadi, berarti memproduksi. Jadi pekerjaan yang paling baik adalah memiliki added value, artinya menciptakan sesuatu yang mungkin kurang bernilai menjadi sesuatu nilai tambah yang bisa dijual. Berarti ini isyarat supaya hamba Allah itu berkarya, menciptakan sesuatu. Karena Nabi Daud tidak pernah makan kecuali hasil karya tangan dia sendiri. Oh berarti wira swasta memproduksi barang. Itulah pekerjaan yang paling baik. Nah, ini hilang. Tapi dari semua itu diambil kesimpulan sing penting halal dan tidak terlibat dalam membantu yang haram. Ini penjelasan para ulama tentang masalah ini. Sebelum saya lanjutkan, kedua ada pertanyaan baik topik maupun di luar topik. Mohon silakan. Pertama, jangan menilai benar salah sebuah akad itu dari sekedar hitung-hitungan nilai. Jangan menilai sebuah akad itu benar atau tidak itu hanya sekedar hitung-hitungan ini. Contoh, tak utangi 100 juta bunganya 0,5%. 100 juta 0,5% berapa? Berapa? 100 juta dari 0,5%, 500 ribu, iya ya? Betul kan? 50 ribu atau 500 ribu? 50 ribu? Masih dia gimana? Betul, 50 ribu. Ya 50 ribu. Yo, berapa ya? Dari 1 miliar ya. 5%, 0,5% per bulan. Berapa? 100 ribu, ya kan? 100 ribu. Kecil kan? Oh yang online itu pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta 7.000. Oh, cilik banget Pak. Betul kan? Iya. Dibandingkan dengan misalkan Bu, dengan mau modal. Dan saya bagi hasil saja dengan kita. Saya modali 1M. Saya minta keuntungan 30% dari keuntungan. Keuntungan dia dalam 1 tahun nanti dibagi sama pemilik modal 1.500. Di mana keuntungan itu ternyata dalam 1 tahun dengan uang 1 miliar 1 juta keuntungannya 10%. Maka dibagilah dalam 1 tahun 100 juta dibagi 30 dan 70. Berarti pemilik modal dapat 30 juta, si pelaksana dapat 70 juta dalam 1 tahun keuntungan. Transaksi selesai. Kalau yang tadi bunga 0, ya nggak usah 0,5, 1%. Itu dalam 1 bulan, setahun kan 12%. Nah, maka ketika dia utang 1 miliar ya 0,5 tadi berapa? 100 ribu. So 100 ribu, coba dihitung 50 ribu. Berapa? 0,005 ya, dikalikan 1 miliar. Wah, Muhammad malah ya.
Hitung detoke sudah. Nah, 1% 1 miliar kan 100 juta. 100 juta, 10 juta. Ya tidak. Kalau 0,5% berarti 5 juta. Nah, 5 juta sebulan, betul ya? Nah, 1%, 10% dari 1 miliar kan 100 juta. Berarti kalau 1%-nya 10 juta, 0,5%-nya 5 juta. 5 juta kali berapa? 12. Malah sudah loh kan ya? 60 juta, misalkan 60 juta. Tapi tadi misalkan untung 1 miliar, itu untungnya katakanlah dia lebih besar 200 juta. Dia 40%. 40% saya coret-coret aja ya. Ada pertanyaan. Misalkan ini angkatnya hutang. Bunga berapa mayoritas? Anggap saja per tahun 6% atau 0,5% per bulan. Yang satu angkatnya mudharabah. Bulannya macam ini katakanlah 1 miliar. Dikalikan 0,5% per bulan, berarti kan 5 juta kali 1 tahun 12 sama dengan berapa? 60 juta. Nah ini 1 miliar dalam 1 tahun akadnya mudharabah nisbah bagi hasilnya 60 dibandingkan 40%. Ingat, nisbah ini adalah porsi keuntungan yang dibagi, bukan bunga atas modal, bukan, paham ya? Kalau dalam 1 tahun ternyata untung 200 juta, maka si pemilik modal 40%, maka dia dapat berapa? 200 juta dari 40% berapa? 80 juta, paham ya? Tapi kalau tidak untung, ya tidak dapat, paham ya? Tidak boleh keuntungan itu ditetapkan. Jadi kita ekuivalenkan dengan nisbah. 40% itu kira-kira sekitar sekian. Jadi kalau ibu utang saya, investasi modal saya berutang, saya guna untuk mengakadkan mudharabah, investasi ke saya 200 juta, saya kasih bagi hasil tiap bulan 5 juta. Ini haram, tidak boleh. Itu sama saja bunga. Tapi kan saya sudah contoh kita. Siapa yang bisa menjamin dengan untung? Jadi sudah diomongkan oleh banyak pengusaha dan ternyata dia hanya bangkrut karena dia menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kenapa menantang Allah? Karena dia punya rasa bahwa yang menentukan hasil dia. Betul apa? Ya. Makanya sebenarnya ada orang yang bangkrut begini, Ustaz, saya konsultasi, saya akan mudharabah, tapi ternyata bangkrut Ustaz. Nah, gimana akannya begini-begini? Oh, ini tidak boleh. Ini sama saja Pak, bunga yang tersungguh. Tapi yang saya awal-awal kan maksud saya bisa kan investor kan meyakinkan itu tidak mudah. Jadi saya tidak apa-apa, dia dapat bagian untung yang pasti sekian, nanti saya ikhlas rela menanggung. Tapi Allah tidak rela. Kenapa? Di situ investor diamankan dengan tidak mau menanggung resiko. Siapa yang menentukan usaha dengan keberhasilannya? Meskipun jangan rela, pokoknya dalam ujian menanggung, pokoknya untuk sekian persen. Maka tidak benar. Disitulah letak Allah tidak meridhoi usaha kita. Disitulah Allah akan bangkrutkan usaha kita, selesai masalah. Maka ini 40%.
Berarti kan katakanlah dalam 1 tahun untungnya 200 juta dalam 1 tahun ya. Maka bagian sahibul mal 80 juta. Dibandingkan dengan ini, mana yang lebih mahal? Mana yang lebih mahal? Ini mahal. Akan saya lagi lebih mahal. Tapi ini akan Allah hancurkan. Tapi kalau ini berkah. Paham ya? Jadi jangan sekedar hitung-hitungan nilai. Paham? Oh ini gede berarti benar. Ini cilik benar kan? Itu bukan. Paham? Maka ini yang kadang-kadang contohnya misalnya sing benar kalau tak benar. Ini boleh wujud. Ya nikah 1 juta ya, terus apa namanya mahal dan macam-macam. Jadi mau pengen barang pak. Gak saksinya belanja yang jangan larang. Makin gue kan murah. Kita pak atau kalau belum tahu soalnya, kena dari pengalaman kasih harga. Nah berapa? Tambah ini murah ya. Ya saya kan 100 mungkin. Murah kan? Mana yang lebih murah? Boleh ada lagi. Mana yang berkah? Nikah, ya tidak. Maka jangan sekedar hitung-hitungan itu. Nah cuma saya tahu mahalnya kenapa di dalam sebuah akad-akad tidak ada murabah, terutama murabah. Ini akad yang paling banyak digunakan. Murabah itu juga beli. Oh jatuh barang sih ditaruh oleh barang. Nah inilah yang diinginkan oleh para ulama. Lembaga keuangan itu ngasih solusi dari masalah ini. Paham? Jangan kemudian bukan nggak boleh itu kan terserah transaksi mereka mau ngambil untung berapa, tetapi jadilah yang solutif. Kami Rasulullah disebutkan dalam hadis berikutnya memerintahkan samhan idza ba'a wa samhan idza syara wa samhan idza qadha. Memudahkan, salah satu memudahkan harganya terjangkau. Kan gitu. Nah, kalau bank syariah mampu akan merubah jual belinya, merubah jatuhnya itu murah, lebih murah dari bunga, maka masyarakat tidak usah dicekoi bahwa benar Melayu beri semua, betul kan? Sekarang kenapa kok mahal? Ini harus dicek pak. Kenapa kok lembaga keuangan saya itu mahal? Pertama, mereka hanya mengandalkan keuntungan itu dari yang kredit pak. Betul ya? Kedua, biaya operasional dalam bank syariah dengan bank konvensional jauh lebih mahal bank syariah. Sekarang pesan barang untuk mengkok pak. Nyuruh pegawai khusus untuk membelikan barang. Belum nanti nilai, belum nanti kalau ada pajak pembelian dan pajak penjualan. Belum nanti dalam akad lembaga keuangan syariah itu ketika macet nggak bisa itu aset kolateral yang dijadikan jaminan itu langsung dijual seenaknya saja nggak bisa. Harus harga kesepakatan kedua belah pihak. Paham? Kalau bank konvensional nggak peduli dengan utang 300 diterima 200 juta, saya kenal dulu itu juga administrasi, notaris, asuransi dan sebagainya. Utang tetap 200, yang sisi toko 200 juta, balik ini 500, karena kan baik. Paham? Nanti ketika macet aset jenengan harga 700, utang 300 dan utang 500. Baru dibayar 200 kurang 300 macet, asetnya dijual kalau menurut saya kan. Yang penting untuk dan untuk selesai. Mudah bangun konvensional. Orang utang tidak usah terima dicek di usahanya benar orang tidak usah. Jaminanmu enek atas namamu di atas utang selesai langsung dikasih. Paham? Mudah sehingga biayanya murah. Mereka bisa menekan itu. Makanya yang kita harapkan lembaga-lembaga keuangan itu punya unit usaha. Jadi mau pulang langsung motor banyak, dia jualan motor. Memang ini kelihatannya kok malah dodolan motor. Memang perubahan itu dodolan ya tidak.
Jadi ketika dia pulang nggak di dealer yang harganya sudah tinggi, ya benar. Tapi kalau dia punya dealer sendiri pulang dia harga dari Astra langsung jumlah besar, dia proses pakai dana umat, dia bisa buka toko dimanapun, mobilisasi kaum muslimin. Kalau beli ini yang paling sakit dealernya, dan nggak ada leasing secara riba, insya Allah sehari semua akan mobilisasi beli di sana. Di mana banyak masyarakat yang tidak hanya beli kredit tapi juga cash. Jadi keuntungan akan banyak masuk, baik kredit maupun cash. Kalau keuntungan banyak masuk, maka lembaga keuangan akan menekan pengambilan keuntungan karena marketnya besar. Itu keuntungannya akan diturunkan di bawah leasing dan bahkan di bawah penambang. Selesai jadi solusi. Nah ini usaha di dealer itu karena lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan. Terus mulanya itu motor pulangan ini dealer, harga mesti cukup bagi dealer kan. Kemudian ngandalke urip saka kredit masa. Padahal dia harus bayar sewa tokonya, pegawainya, listriknya. Akhirnya kudu untuk cukup bagi sewa, sing oke. Tanpa memikirkan efek samping bagi oke. Apa yang terjadi? Masyarakat lari wala. Kok BNT malah larangnya rampung kan? Ini malah mulut boyok kan? Kadang-kadang begitu, perkiraan masyarakat. Paham? Akhirnya pada lari, akhirnya bank saya sepi bagaimana. Kalau langsung dilayani lagi. Ini bank profesional. Antrinya panjang. Apalagi bank profesional didukung oleh umat Islam. Baik kampus-kampus Islam, baik rumah sakit Islam, baik mungkin malah takbir masjid barang. Yang punya duit nih bank profesional. Mereka bangunkan gedung-gedungnya. Si penting duit untuk ini. Makanya ada satu kampus Islam menyampaikan kepada saya pegawainya di sana, Ustaz, tugas saya itu jika depositonya kampus kami, deposito bunganya itu diambil, terus dibagikan untuk gaji karyawan seluruh kampus cukup bayar. Nah, ini dapatnya ngasihnya 80 juta, tapi berkah. Jujur bagaimana berkah, anaknya sehat-sehat, usahanya lancar. Ini cuma ngasih 60 juta, anaknya masuk rumah sakit, kalau usahanya bangkrut. Ini apa? Banyak, silahkan tanya dia Pak. Karena saya itu diminta untuk kasih tausiah di kumpulan para orang bangkrut dari hasil riba. Banyak, ada yang pengusaha yang kita dapat cerita macam itu Allah berkuasa untuk menghancurkan kita. Iya. Itu tanda Allah masih sayang sama kita. Kenapa? Karena kita jangan sampai sukses di atas harta riba. Maka Allah hancurkan supaya kita ingat kembali kepada Allah. Tapi kalau tidak dihancurkan seperti tobat nasional ketika terjadi suki, alhamdulillah Allah memaafkan. Artinya Allah biarkan kita dalam keadaan tapi sudah tobat. Ini jika ini. Ustaz, saya telah berkembang turun Ustaz. Kalau undang-undang juga berkembang usaha kita. Ngeyel Pak. Akhirnya ada satu orang pengusaha yang mudah-mudahan tidak disimpan. Itu datang Ustaz. Saya itu dapat usaha dari paman saya. Usaha peternakan ayam dan pengumpulan ayam termasuk terbesar di Samarinda yang disebutkan. Saya macam kayak truk saya punya beberapa, mobil saya punya beberapa macam-macam. Nah, usaha saya di mana-mana banyak kali. Nah, saya dapat pesan dari Jakarta. Tapi bayarnya 11 hari setelah pengiriman. Dan tiap hari saya harus kirim. Berarti harus ada modal 11 hari. Saya hitung total seluruhnya itu modal dibutuhkan sekitar 700 sampai 800 juta. Itu datang balik bayar bisa ke tempat saya. Ya, kok ibu pinjam mas, ini kan macam-macam. Nanti bunga murah, ini modal ini. Kepencut saya bisa. Saya turunkan pertama 700 juta. Saya kirim ke Jakarta lancar. Tapi entah kenapa bermasalah terus dengan perjalanan. Ini mati, tabrakan, truknya, semacam-macam, kemudian pembayarannya, terus pokoknya hal yang ada saja masalah. Karyawannya tadi nyolongan itu macam-macam. Maka saya baru kemarin ketemu orang juga konsultasi Ustaz. Terus aku tenang tambah. Soalnya saya sampai tangan miliaran.
remuk tenang Ustaz. Bodoh saya tak dibayar bunga kalau tak. Saya pikir ibu saya ada kerjasama sudah sesuai cara pakai Ustaz. Hitung-hitungan saya Ustaz. Dulu saya sudah foto. Jelas di depan mata untuk ini. Allah kasih pandemi remuk kabeh. Saya nggak bisa bayar utang, asa saya habis. Begitulah cara Allah menghancurkan. Allah sudah mengatakan yang Allah riba wa sodako. Allah hancurkan riba dan menimbulkan sodako. Nah, ketika 60 juta ini kelihatan murah, tapi ternyata risiko besar. Masalah di mana-mana itu sudah. Nah ini yang kemudian tidak tidak kita hanya melihat angka nilainya saja, tapi keberkahan. Dan ingat, jangan memulai transaksi itu dengan cara yang haram, karena itu nama saja apalagi riba itu sama saja menantang Allah. Maka saya kita sampaikan, kenapa perjuangan umat Islam itu belum mendapatkan hasil yang tidak baik. Sampai dulu banyak yang mengatakan, dimanapun negara. Maka kata para ulama salah satu sebabnya karena para pejuang itu banyak yang dompet, kartu kredit, motor leasing, belum perdotaan barang. Maka bagaimana Allah akan memberikan kita kemenangan kalau cara kita sudah menantang Allah. Bahkan saya pernah tanya pengusaha-pengusaha kaya, dan saya sekali lagi tidak semuanya, saya tanya beberapa yang perusahaan yang belasan dan sebagainya itu, saya tanya, apakah usaha jenengan itu tidak ada utang bank konvensional atau hipoteka? Oh ya, saya punya utang banyak. Masalah saya banyak utang. Ada yang saya tanya lagi apa ya, Ustaz, bunganya saja itu kalau baru bikin rumah di tempat 5 setiap bulan saya bisa. Hanya dari bunga, maksudnya dia bayar bunganya saja setiap bulan. Itu kalau untuk dibikin beli tanah sama bikin rumah di tempat 5 itu bisa. Ya kan berapa besar kita. Nah, itu padahal orang-orang yang pejuang-pejuang Islam paham yang menyumbang tapi kadang-kadang masih terlibat dengan bukan riba. Itu yang jadi dulu kata Allah riba. Kami itu betul-betul menghindarkan harta syubhat meskipun 1 dirham. Daripada kami mengejar untuk bisa berinfak 1000 dinar. 1 dirham itu 50.000, 1000 dirham itu 4 miliar. Kami tinggalkan untuk bisa mengejar 4 miliar riba, itu lebih baik kami meninggalkan 1 dirham pada syubhat. Tapi orang zaman sekarang utang-utang kita sidik di serah pokok, saya penting pun diukai surga. Oh ini kan baik. Ini bedanya kita dengan para ulama. Nah ini yang baru kita mencoba mencari solusi bagaimana lembaga keuangan itu betul-betul memberikan solusi yang murah, tidak hanya syariah tapi murah, terjangkaunya solutif, bukan sekedar saya benar syariah tapi larang kan itu jadi masalah juga, jadi problem. Karena masyarakat cara berpikirnya beda-beda. Tapi ada yang larang, tapi betul syariah juga dikejar banyak orang ada, karena dianggap berkahnya itu yang dicari. Dan BMT ini jaya, betul, saya nggak sebutkan karena ini tidak iklan ya. Tapi BMC bangkrut banyak. Saya pernah buka BMT tahun mungkin sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Saya yang membuka BMT saya, pengajiannya yang mengarahkan. Nanti kalau jalannya begini saya. Tapi penutupan wassalam BMT saya yang juga ngisi pengajiannya. Sedih saya Pak. Buka saya yang menutup juga saya. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang jalannya tidak sesuai, saya dipaksa-paksakan. Itu malah justru menjadikan masyarakat anti olah bodoh wahai bangsa ya kan jalan orang benar. Kemudian dihindari, kemudian dilarang kan belum solutif. Ini yang kemudian baru dipikirkan oleh para ulama gimana caranya memberikan lembaga keuangan yang betul-betul solutif, tidak hanya sesuai syariat saja, tapi solutif. Ini yang betul dukungan umat Islam. Supaya lembaga keuangannya betul-betul bisa sesuai syariat dan betul-betul solutif. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Tahu ada yang jelas ini Pak? Ada yang lain? Ya silakan yang belakang dulu. Waalaikumsalam.
ya? Nah, pertama begini, bagaimana hukum biaya cukai? Nah, biaya cukai itu kan juga pajak, betul ya? Pajak. Makanya tadi saya sampaikan, pajak ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mutlak mengharamkan, diterapkan kepada kaum muslimin. Kalau non muslim memang itu ranah mereka. Pendapat kedua membolehkan tapi dengan syarat-syarat tadi. Paham ya? Syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Tidak boleh dolim, harus bermusyawarah dengan ahlul hal wal aqdi, tidak boleh menjadi pendapatan utama negara, harus dihentikan ketika negara dalam keadaan keuangan yang normal. Terus tidak boleh pajak itu digunakan untuk kebutuhan sekunder, apalagi tersier. Tersier itu puluh biko, ya. Semoga itu kualpa atau nah, itu tidak boleh. Harus betul-betul hal yang ranah pokok. Nah, itu syarat yang ditetapkan. Nah, sekarang kerja di sana, kalau mau mengambil pendapat kedua, sudah tidak terpenuhi syarat-syarat itu. Nah, silakan dicek sendiri. Paham ya? Sudah akan terpenuhi syarat-syarat tersebut. Kalau dia mengambil pendapat ulamanya kedua. Tadi ada Pak kita juga bertanya, Ustaz, kalau saya utang nggak dibayar apa saya terhalang masuk surga? Loh iya, karena itu harus diselesaikan. Wah, kalau nggak pajak ada Ustaz. Kalau itu bukan utang, paham? Pajak itu bukan utang. Kalau secara hukum undang-undang ya utang, tapi secara hukum syariat bukan. Mungkin negara diutang, lo pajak kabeh layane nanggung utang. Rambu surga apa? Layan kulul jannah law anna rajulan qutila fi sabilillah tsumma ahya tsumma qutila wa alaihi daynun ma dakhala jannah. Orang kalau mati masih tinggal utang, maka dia tidak akan masuk surga sampai diselesaikan utang. Bukan berarti nggak mungkin masuk surga, bukan. Tapi diselesaikan dulu, maksudnya terhalang masuk surga, diselesaikan dulu urusannya dengan yang diutangi. Kalau nanti pahalanya diambil untuk kepada utang, pahalanya JOK, nah bisa masuk surga. Tapi tak pahalanya sih. Wah, jelas berat. Makanya ini masalah utang. Terus negara kita utangnya bulannya besar. Berarti kan dibagi per orang berapa? Paling sempat 13 juta per anak ya. Per orang. Sekarang sudah mencapai berapa? Ada yang tahu? Nah, berarti kita tahu harus bayar utang dulu. Ya monggo kalau mau bayar utang. Tapi itu bukan utang kita, utang negara. Dan kata Imam Ahmad, sesuatu yang tidak bisa menanggung tidak boleh suruh menanggung. Bisa takmir masjid, utang di bangun masjid untuk toko besi. Terus toko besi ini datang, Pak takmir itu utangnya pundi, pun waya dibayar. Loh, sing utang dadi kula, sing utang masjid, nang jalur masjid. Masjid utang pundi. Ya nggak bisa nanggung masjid itu. Maka yang nanggung adalah dulu yang punya kewenangan berhutang, Pak. Ya kan? Itu yang nanggung, Pak. Orang terus jamaahnya kok nanggung, bukan, Pak. Jamaah bantu membayar tidak apa-apa, tapi bukan menanggung jamaah. Jangan orang yang usul ini menjadi utangan. Jangan jamaah beri, jangan harus bayar utang masjid. Yang utang siapa? Ya tidak, utang tak masjid. Nah, cuma yang tanggung jawab ya jelas takmir masjid. Cuma dia boleh memobilisasi umat untuk menggali dana untuk nyalur utang atas nama masjid. Tapi yang bertanggung jawab yang utang. Kalau negara yang tangani Pak Presiden tanggung jawab. Paham ya? Loh iya Pak, ini menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Presiden melimpahkan piala ganti aku ya. Kita tangi 7.000 triliun. Oke, nanggung loh, siap. Berarti dia beralih pada dia. Kalau enggak, ini dalam Pak, itu nanggung. Allah Taala. Jadi banyak sekali dia Pak di mana punya arisan. Nah, dengan arisan maka untuk ikatan kegiatan. Iya. Apakah itu termasuk utang atau tidak? Arisan, ya. Arisan itu disebut dengan al-qard at-ta'awul atau jamiyah al-wadhafin, kumpulan orang-orang
miskin. Zaman dulu ulama punya demikian, pegawai kecil. Nah, karena yang arisan itu dulu orang miskin dan pegawai kecil. Nah, arisan itu sebetulnya hukumnya mubah karena dia tentang selama tidak mengandung unsur yang haram. Ini pendapat jumhur ulama. Meskipun ada ulama yang mempermasalahkan adanya bayiat dan bayiat pengambilan manfaat, tapi itu dibantah oleh jumhur ulama tidak. Nah, maka hukumnya mubah. Cuma ini masalah utang piutang, dan utang itu tidak dianjurkan kalau kecuali karena betul-betul membutuhkan. Kalau memang nggak dibutuhkan ya nggak usah bikin arisan. Tapi kalau memang butuh surat ini ada kebutuhan mereka kadang-kadang mendadak begini, dapatnya juga lumayan 10 juta itu tambahan modal, silakan tidak ada masalah. Tapi itu utang, kita harus paham itu tanggung jawabnya berat. Saya paling rekoso itu kalau saya melihat itu saya bukan nanti kalau kayak duit. Nanti ketika duitnya ngumpul genep, si dunia ini saya duit. Lah kok ora genep? Lah kalau bayar, terus mbok tombok isi, ya wis tombok iki. Terus nagih sing wis itu, hanya Pak wis pindah omah soalnya. Pun pindah omah, yang dia tempat. Ini kan sakit. Makanya coba untuk dipikirkan. Tapi bolehnya boleh, arisan itu jumhur ulama mengatakan boleh. Tapi tidak dianjurkan. Ya nonton. Orang yang senang utang ya. Mau silakan tadi. Terakhir. Kalau yang arisan itu nanti terus dipotong 3.000 untuk markas itu. Ya. Ada satu lagi tentang simpan pinjam itu kalau dari awal pokoknya kamu mau kasih berapa ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ya itu gimana? Oh ya. Pertama, bagaimana dengan arisan yang dipotong kalau dapat? Nah, pemotongan itu saya mengkhawatirkan itu pengambilan manfaat. Bu, aku kabeh iki utang jenengan, satu saya mutu kali sami itu 100, wong 100 bayar 100. Berarti kami semua ngutangin dengan 9.900.000, tiap orang 100.000. Maka dari itu tak potong dulu kebersamaan kita telurnya. Nah ini saya khawatirkan itu pengambilan manfaat, maka tidak boleh. Sel dicondong itu tidak. Sama, kan kas juga untuk bersama betul, tapi pengambilan manfaat kan habis diutangi. Paham ya? Nah, maka lebih baiknya arisan itu sendiri satu sewa itu ya semua itu saja tidak usah dipotong. Terus setiap anggota iuran sendiri kas. Kan jajannya bodoh, cuma memisahkan dengan tidak dipisahkan. Sama seperti begini, saya ketok arisan ketempatan, itu bodohnya tidak boleh. Kenapa? Karena dia mengambil manfaat. Misalkan saya dapat 10 juta, jenengan 99 orang ngutangi saya tiap orang 100.000. Kita itu dapat ini, berarti kami semua ngutangi jenengan. Besok di bulan depan jenengan ketempatan loh ya, sehingga dia emang aneh panjenengan soalnya jenengan itu ini. Kan itu kan kalau di bangsa sederhana, jenengan tak utangi, maka jenengan besok traktir kita makan di rumah jenengan. Ya wes lapopo, ini mengambil manfaat tidak boleh kata para ulama. Supaya boleh, jangan digabungkan dengan arisan. Contohnya, mau ketempatan ngei snack itu sing di rumah tok, ndak apa-apa, tapi jangan digabungkan dengan arisan. Contoh, ketempatannya didasarkan urut sing paling tua, misalkan anak-anak 15, urut yang paling tua kira-kira mati disik kan disik-disik. Nah, urut paling tua. Nah, maka ketempatan yang paling tua dulu baru yang paling muda. Urut nomor anak pertama sampai anak terakhir. Dapatnya arisan ya dapat. Jadi ketempatan nggak ada kaitannya dapat arisan. Itu nggak apa-apa. Meskipun ketempatannya dari acara tersebut kan acaranya kan nggak arisan apa. Acaranya itu pengajian keluarga ada arisan. Acara RT ada. Jadi arisan itu hanya mendompleng jajan, bukan acara inti, cuma gaya-gaya. Nah, tetapi jangan dikaitkan ketempatan dengan dapat arisan. Kalau mau ya diundi sendiri, diundi untuk menentukan ketempatan selama 1 tahun dari orang pertama sampai ke 12. Diurutkan, diundi terus 12. Nah itu ketempatan, dia dijadikan makanan. Masalah arisannya sudah berjalan seperti biasanya, nggak ada urusan ketempatan, dapat ketempatan itu nggak ada, maka boleh.
sama jalannya, tapi hasilnya satu hal, sama hasilnya, tetapi hukumnya berbeda. Podo-podo ini mana? Siji hal, siji bermasalah. Tiba, paham ya? Mau mati ini? Betul ya? Enten sing pulang komentar, betul komentar kalau jamaah ya ternyata saudara saya, tapi saudara lapor, mana jamaah komentar. Ngaji harus dulu satu diterima lagi bukan apa-apa haram. Waduh, berarti ya. Orang tahu ngaji bisa hukumnya ada. Nah, yang kedua, bagaimana dengan utangi terus dipersyaratkan? Yang gue, yang soalnya, yang rasa juga apa-apa, nggak boleh. Tapi kalau nggak dipersyaratkan, ini orang sebelum toka kan balik mbak setahun itu bu, ya sebuah terapa-apa terus tahun. 18 tahun kemudian bu niki utang pulau 10 juta saya kembalikan. Terus alhamdulillah bu niki enten duren telung blundo, kelengkeng 2 kilo, kali pulau aja pengen ngeki balas budi niki uang 1 juta, nggak boleh jenengan. Boleh jumhur ulama selama tidak dipersyaratkan di awal. Itu syarat pertama. Yang kedua, setelah lunas atau berbarengan. Tapi kalau utangnya di punya pangapunten iki nembe enten 3 yuta kula deresaken, kula njaluk hotel 2 minggu. Lah piye to meneh? Sekedar iki enten duren kali pelanggan 5 kilo duren 3. Ya wis apa-apa sesuatu ya. Aja nganti meset nggih. Nah ini haram. Kenapa? Karena belum lunas. Dia akan terus mengambil manfaat itu. Ya setelah pokok selama belum lunas, duriannya jualin. Nah akhirnya jadi maka jadi masalah. Betul-betul keinginan yang ngasih dan setelah itu jangan nggak usah digede-gede. Jadi ya, interesa setelah apa? Ngarep kok ngomong kayak nggak boleh. Ustaz di tempat kami nggak ada riba, Ustaz nggak ada bunga, alhamdulillah sudah bagus. Cuman sing utang 1 juta wajib infak 50.000. Podo wae malah diganti jenenge. Tadinya bunga, satunya kemudian jadi infak wajib. Demikian karena sudah ada jam 8 lebih. Jadi akadnya jam 8 ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.